Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirauni Pamungkas dari kelas Kalkulus B dengan NIM 24 5379 14 PA 22809 dari Prodi Geofisika. Di sini saya bermaksud ingin menjelaskan terkait eh, jawaban yang telah saya tadi kerjakan untuk kuis. Dikarenakan tadi saya ada acara pembekalan KIPK di kampus sehingga tidak bisa mengumpulkan kuis pada pukul 9.10 sehingga mengerjakan tugas video pembahasan sebagai pengganti kuis tersebut. Oke, yang pertama untuk soal limit x mendekati 1 untuk fungsi mutlak x kuadrat min x plus mutlak 1 min x per x akar x min 1. Untuk soal ini saya coba cek satu-satu terlebih dahulu. Saya masukkan satu di setiap limit di mana dari setelah saya masukkan limit yang dihasilkan adalah nol sehingga sama dengan nol per nol. Nah, maka dari itu kita dapat menggunakan aturan L'Hopital. Eh, ada tiga aturan, mohon maaf, ada tiga hasil yang saya temukan, yaitu untuk x kurang dari nol, di mana limit x mendekati 1, f turunan x, y turunan x. Nah, untuk turunan fx yang pertama, itu untuk x kurang dari nol, itu adalah 2x min 2. Dan untuk turunan gx, yaitu 3 per 2 akar x. Di mana setelah kita masukkan limit x mendekati 1, maka hasilnya adalah nol. Selanjutnya adalah untuk x di antara nol dan 1, limit 1 kita masukkan di f turunan x per g turunan x, di mana f turunan x untuk x di antara nol dan 1 itu adalah min 2x. Kita masukkan 1 di setiap fungsinya sehingga menghasilkan min 4 per 3. Serta untuk x lebih besar 1, eh, f turunan x yang pertama yaitu mendapatkan hasil 2x, di mana kita masukkan lagi satu di setiap fungsi sehingga menghasilkan 4 per 3. Maka dari itu untuk nomor ini, ada tiga penyelesaian. Ada tiga penyelesaian di mana untuk x kurang dari 0 menghasilkan hasil 0 dan untuk x di antara 0 dan 1 menghasilkan minus 4 per 3 serta untuk x lebih besar 1 menghasilkan 4 per 3. Selanjutnya untuk nomor 2, limit x mendekati 0 untuk fungsi e pangkat x min e pangkat 2x plus e pangkat 3x dikuadratkan dengan setengah, itu sebenarnya bisa langsung kita kerjakan dengan cara memasukkan 0 ke dalam setiap x yang ada di fungsi, di mana nanti akan menghasilkan akar 1 yang sama dengan 1. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan aturan L'Hopital untuk menyelesaikan soal ini dengan menggunakan proposisi Len, di mana eh, akar maaf, pangkat setengah yang ada di belakang ini bisa dirubah menjadi depan dengan menambahkan len di fungsi limit tersebut sehingga menghasilkan setengah limit x mendekati 0 len x pangkat x min e pangkat 2x plus e pangkat 3x. Nah, lalu kita fokus untuk mengerjakan nilai limit yang ada di dalam fungsi tersebut, di mana menggunakan aturan L'Hopital menghasilkan limit x mendekati 0 f turunan x pertama min f x sehingga menghasilkan satu per satu. Nah, dari ini lalu kita mencari len y, di mana kita tadi sudah mendapatkan setengah limit x mendekati 0 len e pangkat x min e pangkat 2x plus e pangkat 3x sehingga nanti menghasilkan len y sama dengan 0. Maka y sama dengan e pangkat 0 atau sama dengan 1. Sehingga hasil akhir dari soal untuk fungsi ini yaitu adalah 1. Selanjutnya, untuk nomor 2 diketahui bahwa X sama dengan arkes, arkes cos
pangkat T dan Y arkesin pangkat 2T. Nah, dari jawaban tersebut kita bisa pisahkan X dan Y, di mana X arkes cos pangkat T memiliki turunan pertama, yaitu min pangkat T per akar 1 min pangkat 2T. Dan untuk Y, yaitu arkesin pangkat 2T, memiliki turunan pertama, yaitu 2E plus 2E, mohon maaf, 2E pangkat 2T per 1 min pangkat 4T. Nah, dari turunan tersebut kita bisa menggunakan turunan, yaitu dy per dx, di mana kita masukkan, yaitu nanti dihasilkan turunan pertama, yaitu 2 min 2e pangkat 2t akar 1 min pangkat 2t per pangkat t akar 1 min pangkat 4t. Nah, dari turunan pertama ini kita dapat mengetahui bahwa kita dicari untuk turunan kedua, maka kita turunkan lagi, di mana nanti akan kita coret-coret di bagian ini karena ada yang sama, kita coret di bagian ini sehingga nanti akan menghasilkan min 2e pangkat t akar 1 min 1 min pangkat 2t per akar 1 min pangkat 4t. Kita ketahui bahwa setiap koefisien akan selalu menghasilkan 0. Maka dari itu turunan kedua untuk fungsi ini adalah 0. Selanjutnya, selanjutnya kita beralih ke nomor 3. Oh, untuk nomor 3, saya bacakan soalnya dulu terlebih dahulu. Nomor 3, diketahui bahwa dengan menggunakan derivatif, tentukan koordinat titik P yang terletak pada garis G, yaitu 3x plus 4y sama dengan 6, sehingga jaraknya terdekat dari titik I sampai 2,5. Berapakah jarak terdekat tersebut? Nah, kita ketahui bahwa untuk mencari jarak, kita bisa menggunakan rumus ini. Maaf, gambarnya sudah. Kita menggunakan notepad. Nah, saya tulis saja. Jadi untuk D kuadrat itu nanti kita bisa menggunakan X min 2 kuadrat plus dalam kurung 6 min 3X per 4 min 5 dikuadratkan. Ini sama aja dengan kita cari D akar X min 2 plus dalam kurung 6 min 3X plus min 4 min 5 dikuadratkan. Nah, dari hasil yang didapat ini kita bisa pecah, kita bisa apa namanya? Kita bisa lebarkan lagi sehingga nanti untuk x min 2 kuadrat menjadi x kuadrat min 4x plus 4, dan untuk 6 min 3x per 4 kali 5 kuadrat akan menghasilkan 196 per 84x plus 9x kuadrat. Nah, untuk D kuadrat nanti akan dihasilkan 25x kuadrat plus 20x plus 260 per 16. Nah, lalu kita cari turunan dari D kuadrat tersebut sehingga didapatkan 1 per 16 dikali 50x plus 20. Nah, lalu itu kita tahu untuk mencari tersebut kita turunan fx yang pertama sama dengan 0. Maka 1 per 16 dikali 50x ditambah 10 sama dengan 0, di mana x sama dengan min 2,5. Nah, lalu dari x tersebut kita masukkan ke dalam y, sehingga y sama dengan 6 min 3x plus 4 min 5. Y sama dengan 6 min 2,5 per 4 dikali 5 sehingga menghasilkan 9 per 5. Sehingga, mohon maaf, dikali dikurang sehingga titik T didapatkan adalah min 2 per 5,9 per 5. Nah, lalu dari titik tersebut kita dapat, mohon maaf, lalu dari titik tersebut kita dapat mencari jarak minimum, yaitu D, dengan memasukkan X dan Y. Sehingga
Benar, benar. Lalu sehingga kita cari jarak minimumnya yaitu D sama dengan min 2, 2 per 5, min 2 dikuadratkan plus 9 min 5 dikuadratkan kembali. Sehingga menghasilkan akar 400 per 25 yang dimana akar 16 sama dengan 4. Sehingga jadi jarak minimum adalah 4. Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 4. Kita bacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu sebuah kawat berukuran 2 meter dibagi menjadi dua potongan pertama, dibentuk menjadi persegi dan potongan kedua dibentuk menjadi segitiga sama sisi, dan tentukan ukuran persegi dan segitiga agar luas total kedua bangunan tersebut maksimum. Nah, untuk mencari hal tersebut, kita bisa menggunakan rumus luas, yaitu luas persegi sama dengan sisi kuadrat. Yaitu kita tahu bahwa kita misalkan bahwa kawat itu X, jadi sehingga X dibagi 2. Lalu kita kuadratkan sehingga menghasilkan luas persegi itu adalah X kuadrat min 16. Lalu untuk luas segitiga, kita menggunakan akar 3 per 4, lalu dikalikan S kuadrat, sehingga akar 3 per 4, kita masukkan S-nya, yaitu 2 min X per 3 dikuadratkan. Sehingga akar 3 dikali dalam kurung 2 min X dikuadratkan, lalu diper 36. Sehingga kita bisa gabungkan luas total dari bangunan tersebut adalah X kuadrat per 16 plus akar 3 dikali 2 dikali dalam kurung 2 min X kuadrat 2 min X dikuadratkan per 36. Lalu kita cari turunan dari L total tersebut sehingga menghasilkan X per 8 sehingga, sehingga menghasilkan X per 8 min akar 3 per 18 dikali 2 min X. Nah, dari hal tersebut, kita bisa masukkan Fx sama dengan 0. Sehingga didapatkan hasil X adalah 0,8699. Nah, untuk mencari setiap sisi, karena kita mencari luas total maksimum, jadi kita cari sisinya dulu. Kita cari sisi perseginya itu adalah X per 4. Kita masukkan X-nya 0,8699 per 4, itu menghasilkan 0,2176. Dan untuk sisi segitiga, kita masukkan tadi 2 kurangi 0,8699 per 3, menghasilkan 0,3767. Sehingga kita bisa ketahui bahwa, benar, kita bisa ketahui bahwa luas persegi menggunakan rumus sisi kuadrat akan menghasilkan 0,0472 dan untuk luas segitiga akan menghasilkan 0,614. Nah, sehingga jadi luas total maksimum untuk kedua bangun tersebut agar berbentuk maksimum kita tambahkan yaitu 0, kita tambahkan kedua luas tersebut sehingga menghasilkan 0,1086 meter. Nah, sebentar. Selanjutnya untuk nomor 5 bahwa diketahui fx sama dengan 2x plus ln dalam kurung x kuadrat min 3. Nah, untuk mencari domain fungsi, kita cari dulu ada beberapa pertanyaan untuk nomor ini, yaitu pertama domain fungsi, daerah naik atau turun fungsi f, titik ekstrim f, dan sinisnya, serta daerah cekung ke atas atau bawah dan titik belok fungsi f, serta asintot-asintot untuk f. Nah, kita tahu bahwa untuk domain fungsi, 2x itu akan menghasilkan setiap bilangan x, sehingga kita tinggalkan saja. Dan untuk domain fungsi f, ln x kuadrat min 3 terdefinisi jika x kuadrat min 3 lebih besar dari 0. Maka x kuadrat lebih besar dari 3, sehingga x lebih besar akar 3 atau f kurang dari minus akar 3. Nah, maka dari itu domain fungsi untuk fungsi tersebut yaitu x kurang dari min akar 3 atau x lebih besar dari akar 3. Nah, selanjutnya untuk daerah naik atau turun fungsi, kita bisa turunkan fungsi yang
didapat tadi yaitu fx sama dengan 2x plus l ln x kuadrat min 3 kita turunkan menjadi f kuadrat x sama dengan 2x, mohon maaf, mohon maaf. Nah, untuk f kuadrat x dapat kita turunkan menjadi f fx, mohon maaf, fx kita turunkan menjadi 2x kuadrat plus 2x min 6 per x kuadrat min 3. Dan untuk bagian atas atau bilang kita bisa ubah menjadi 2 dikali x min 1 dikali x plus 3. Nah, maka dari itu kita masukkan hasil yang dapat kondisi x tersebut ke dalam tabel ini, di mana untuk x kurang dari n3 akan menghasilkan tanda minus, sehingga keterangan untuk daerahnya tersebut adalah daerah turun. Hmm, daerah turun. Nah, untuk kondisi yang kedua yaitu min 3 di antara x di antara min 3 serta min akar 3 itu akan tandanya itu adalah plus sehingga akan menghasilkan daerah naik. Selanjutnya adalah x di antara akar 3 dan 1 tandanya itu adalah min sehingga keterangannya nanti untuk daerah turun, dan untuk x lebih dari 1 dan apa namanya ini, tandanya adalah plus sehingga nanti akan menghasilkan daerah yang naik. Oke. Sehingga daerah naik atau turun fungsi tersebut naik pada saat x di antara min 3 dan min akar 3 atau x lebih besar 1 dan turun pada x kurang dari min 3 atau x di antara akar 3 dan 1. Nah, selanjutnya kita cari titik x. Selanjutnya kita cari titik ekstrim dari fungsi tersebut. Kita tahu bahwa untuk satu titik ekstrim, kita bisa menggunakan rumus f turunan x sampai dengan 0, di mana 2. Kita tahu bahwa tadi turunan dari fungsi tersebut adalah 2 dikali x min 1 dikali x plus 3 per x kuadrat min 3 sama dengan 0. Nah, lalu kita cari 0-nya dulu. Kita cari turunannya tadi, yang f, apa namanya, f turunan pertama x sama dengan 0, maka x min 1 sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Karena hasil tersebut dari positif ke negatif, maka menunjukkan bahwa titik tersebut maksimum lokal. Selanjutnya yaitu x plus 3 sama dengan 0, di mana x min 3 itu menurut x sama dengan min 3 merupakan angka dari negatif ke positif sehingga menghasilkan minimum lokal. Yang kita substitusikan ke fx, yaitu f min 3 akan menghasilkan min 4,208. Hal tersebut terdefinisi pada domain hasil dari fungsi tersebut. Selanjutnya untuk f sama dengan 1 itu akan menghasilkan tidak terdefinisi pada domain karena nanti akan bilangan yang kompleks sehingga tidak bisa masuk ke definisi domain tersebut. Selanjutnya, maka dari itu titik ekstrim fungsi definisi pada saat min 3. Nah, selanjutnya kita cari daerah cekung dan titik belok. Untuk cari daerah cekung yaitu kita mencari f kuadrat f turunan kedua dari x. Kita dapatkan bahwa f turunan kedua itu kita tahu bahwa menghasilkan min 2x kuadrat min 6 per x kuadrat min 3 dikuadratkan. Ingat bahwa f turunan kedua jika lebih besar sama dengan 0 maka akan cekung ke atas, dan f turunan kedua jika kurang dari 0 akan cekung ke bawah. Dari f turunan kedua ini kita tahu bahwa kondisi x yaitu x kurang dari min akar 3 tandanya adalah positif dan akan membentuk grafik cekung ke atas, dan
Untuk X di antara min akar 3 serta akar 3 akan menghasilkan tanda positif di mana nanti akan berbentuk cekung ke bawah, serta X lebih besar dari akar 3 akan membentuk positif di mana nanti akan cekung ke atas. Nah, untuk titik belok dari fungsi tersebut adalah tidak ada. Oke, bentar. Soalnya untuk asimtot vertikal kita bisa menggunakan pembilang dari, mohon maaf, penyebut dari fungsi tersebut yaitu x kuadrat min 3 sama dengan 0. Atau dari itu, x sama dengan plus minus akar 3. Mohon maaf seperti yang kepotong, dan untuk horizontal, kita bisa menggunakan limit x mendekati tak hingga, di mana jika kita masukkan ke dalam x, maka menghasilkan tak hingga sehingga tidak ada asimtot horizontal. Maka dari gambar grafik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Hmm, dapat digambarkan sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Nah, ke nomor 6, diketahui bahwa kita disuruh untuk mencari deret Taylor berdasar 3 dari f di sekitar x sama dengan 0 jika fx x plus 2 per x plus 1 dikali x kuadrat plus 1. Nah, kita tahu bahwa untuk deret Taylor kita bisa menggunakan rumus di bawah ini. Sebentar saya tunjukkan. Kita bisa menggunakan rumus ini, di mana nanti jika misalnya derajat 2, derajat 3, derajat 4, derajat 5, kita tinggal menyesuaikan aja untuk F turunannya. Karena yang diminta adalah derajat 3, maka yang kita cari hingga turunan ketiga saja. Oke, kita balik atas lagi. Nah, diketahui bahwa fx sama dengan x plus 2 min x plus 1, kuadrat plus 1 itu jika kita masukkan 0, f0 itu akan menghasilkan 2. Lalu kita dari eh, fungsi tadi kita bisa cari turunan pertamanya, sehingga menghasilkan turunan seperti ini. Nanti kita masukkan 0, maka menghasilkan min 1. Oke, lalu dari F turunan pertama ini, lalu kita turunkan lagi dari turunan kedua, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, dari hasil ini, lalu kita masukkan untuk 0, maka menghasilkan min 2. 0 ini kita masukkan ke dalam x yang ada di setiap bilangan ini, setiap fungsi ini, mohon maaf. Selanjutnya dari F turunan kedua ini, kita cari F turunan ketiga, di mana menghasilkan bilangan yang panjang ini. Lalu kita masukkan F turunan ketiga ini sama dengan 0, maka menghasilkan 12. Nah, selanjutnya, yang kita tahu, kita harus masukkan ke dalam rumus delta Taylor yang tadi saya jelaskan, yaitu eh, hingga derajat ketiga, lalu kita masukkan, sehingga fx sama dengan menghasilkan delta Taylor berderajat 3 untuk daerah x pada fungsi fx sama dengan x plus 2 per x plus 1 kali x kuadrat plus 1 menghasilkan delta Taylor berderajat 3, yaitu fx sama dengan 2 min x kuadrat min 2x pangkat 3. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.